Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultan. Bapak Ibu sekalian, Hilang, Bu. Hilang suaranya, Bu. Bisa. halo, ya, Ya, suaranya hilang. ya, halo. Ya, Iya ada. Jelas. Baik, yang kami Itunya di mute, Bu. Oke, baik, terima kasih. Yang kami hormati Ustaz Abdullah Sodik selaku Rektor Institut Kamista Bandung, para asatidz yang hadir, para walas, tentu saja pada sahabat tugas semua yang hadir pada saat hari ini yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bimbingan belajar bersama B3. Minggu ini kita akan materi tetap mengenai hilal dan hidayah. Hilal sudah pekan ke-40. Ini udah mungkin pekan ke-4 ya, atau ke-5 mengenai proses hilal ya. Sepertinya sedikit rumit. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita minta kesediaan Ustaz Sodik untuk menyampaikan sedikit sambutan selaku yang punya wadah. Silakan Pak Ustaz Sodik. Baik, terima kasih Bu Lisa Serial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah pertemukan majelis yang senantiasa dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat, dan alhamdulillah kita berada di dalamnya. Lebih khusus lagi, alhamdulillah sahabat-sahabat surga kita yang nantinya akan materi atau presenter atau yang memberikan pencerahan pada kita terkait dengan B3 bimbingan belajar bersama sudah ada bersama kita. Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Lisa bahwa ini adalah pekan 40. Berarti insya Allah pekan depan Bapak Ibu di awal pekan dari tingkat 6. Jadi insya Allah dalam 8 pekan berikutnya selesailah sudah program dari KBI 1. Namun demikian Bapak Ibu masih bisa mengikuti KBI 2, KBI 3 dan sebagainya. Semua itu untuk murojaah, semua itu untuk semakin memperdalam kita untuk memahami Al-Quran. Dan tentu saja harapan kami dari sahabat-sahabat juga yang di KBI 1 nanti jika sudah selesai pun bisa sebagai wali kelas atau sebagai mentor apalah namanya. Pokoknya jangan berhenti dari belajar dari Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kami posting bahwa KPK manajemen telah membuka pendaftaran untuk vaksin dan tajwid untuk jadi bagi Bapak Ibu sahabat surga yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran atau ingin mendalami tajwid silakan bergabung. Demikian juga sahabat yang merasa ilmunya lebih dari yang lain ingin berbagi silakan mentor atau sebagai wali kelas. Kemudian juga memang di KPK ini banyak kegiatan yang terkait dengan Al-Quran, diantara juga Al-Lubab, juga ada membaca kitab
fathul qorib, namun karena untuk yang fathul qorib itu dengan musyrif dari luar KTK, untuk sementara kita belum berlanjut mengingat kondisi keuangan tandus komunitas yang dananya terpakai untuk pelunasan kelas belajar untuk buku KBI 2. Insya Allah nanti pekan depan atau nanti setelah jambore bisa kita aktifkan kembali. Baik Bapak Ibu sahabat surga yang dirahmati Allah, tidak terasa awal Juli nanti Bapak Ibu kita semua akan, bagi yang sudah mendaftar di jambore sama ketemu di Kampung Mahir. Namun demikian karena tidak semua dari kita Allah berikan keluasan dalam rezeki sehingga pada waktu pendaftaran tidak sepenuhnya tentu saja, maka ini berpeluang bagi Bapak Ibu sahabat surga untuk atawun saling menolong untuk memberikan infak terbaiknya agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena panitia sudah mengedarkan ke sahabat-sahabat yang lain untuk dukungan karena sepertinya belum seimbang antara yang dibutuhkan dengan yang harus dibayarkan kepada Kampung Mahir. Saya kira tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu sahabat sudah waktunya. 43 kami persilakan Bu Syariel. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sodik. Sebelum kita melangkah ke acara inti kita pada pagi ini membahas materi pekan ke-40, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas hari ini dapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, langsung saja kami minta kesediaan dari Ibu Intan dari Tahalul untuk memulai. Untuk Intan ya. Sebelum kita mulai, Bu Intan mulai, bagi Bapak Ibu mohon mikrofonnya di-off-kan. Nanti silahkan dinyalakan bila ingin bertanya. Bu Intannya kok enggak ada di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Bu Intan ada. Oh, ada. Oke, ya. Oke, silakan Bu Intan. Terus yang pembahasnya Bu siapa? Dari kelas Marwa. Marwa. Tadi belum dicek, belum ada. Oke. Oke, silakan lanjut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Kemudian sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ustadz Sodik sebagai Rektor ITB yang telah memberikan panggung majelis ilmu sehingga kita bersama-sama berada di sini untuk membicarakan, untuk membahas mengenai hal yang mulia yaitu Al-Quran. Saya langsung saja kepada, udah di-share ya Bu ya? Saya di co-host ya? Sudah co-host Bu Intan, silakan. Sebelumnya saya ucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materi yang ke-40 yaitu tentang aturan khusus ilal dan ibdal. Sebagaimana di materi, Pak Mursip ini menulis dalam 3 pekan berturut-turut 3 lembar pertama dari materinya adalah tidak berubah, yaitu tentang golongan atau kelompok dari fiil berdasarkan ilat ini. Jadi saya juga akan sekilas akan
mengungkapkan tentang fiil ini itu fiil berdasarkan huruf ilat itu dibagi dua, yaitu sohih dan mutal. Sohih ini dibagi tiga, yaitu salim, mahmud, dan mudhoaf. Eh, di mana salim sendiri adalah bebas bertasyid, bebas dari huruf ilat, bebas dari huruf hamzah. Seperti contohnya adalah kataba, yaitu menulis, dan fariha adalah senang. Kemudian mahmuz adalah satu huruf penyusunnya adalah huruf hamzah. Eh, misalnya adalah akhoda mengambil, ta'ala bertanya, qoro'a membaca. Kemudian untuk mudhoaf, fiil yang penyusun huruf aslinya ada dua huruf sejenis atau tasydid, atau ada dua huruf berulang. Misalkan sadda, menarik, farro, berlari, atau zalzala, berguncang, waswasa, membisikkan. Kemudian yang mutal, eh, dia akan berubah bentuk atau harokatnya, atau ada yang dibuang. Mutal itu yaitu ada satu kata yang ada dari tiga ini, ya, waw, alif ini yang merupakan adalah huruf ilat. Mutal ini dibagi eh, di 4 kelompok berdasarkan dari letak huruf ilat di dalam apa itu namanya struktur faala ini. Misalkan kalau ada huruf ilat yang terletak di dalam kedudukan fa fiil, maka disebutnya mutal mitsal. Contohnya adalah wa'ada berjanji, waqa'a terjadi. Kemudian kalau ada salah satu huruf ilat yang kedudukannya eh, ada di ain fiil yang disebut ajwaf atau fiil mutal ajwaf. Contohnya adalah kola, yaitu yang di tengah ini ada alif, berkata, ba'a, menjual. Kemudian untuk yang eh, huruf atau abjad ilat yang ada di lam fiil yang disebut nakis. Misalnya sa'a, ini ada alif bengkok, dan da'a. Kemudian yang keempat adalah lafif, di mana lafif ini adalah merupakan satu kata yang memiliki dua huruf ilat. Misalkan mafruk ini adalah dua huruf ilat, yaitu yang di sisi kiri dan kanannya. Jadi fa fiil dan lam fiil. Kemudian contohnya misalkan wako, jadi wa dan sini alif bengkoknya. Kemudian wali, ini juga ada dua huruf. Kemudian yang makrun sebetulnya ini makrun adalah yang bergandengan, yaitu ain fiil dan lam fiil. Seperti apa? Seperti nawa, berniat, dan kowiya, kuat. Nah, ini adalah mungkin Pak Mursib berulang-ulang 3 lembar pertama membicarakan hal ini supaya mungkin kita tidak lupa. Nah, kemudian kita langsung ke pokok pembahasan, yaitu aturan khusus proses ilal dan ibdal. Apa itu ilal? Ilal adalah proses yang terjadi pada huruf ilat, di mana huruf ilat dari sebuah kata tersebut bisa dibuang atau bertukar tempat. Kalau ibdal adalah proses yang terjadi pada selain huruf ilat, di mana huruf ilat dari sebuah kata tersebut terkadang dibuang atau bertukar tempat dengan huruf yang lain. Nah, pengetahuan ini akan memudahkan ketika kita menentukan mujarot atau meneliti tentang jenis kata yang lain. Misalkan, nah ini fa'ala ini yang tadi strukturnya adalah ketika fa'fi'il, huruf ilat yang kedudukannya ada di fa'fi'il adalah mitsal, kemudian yang kedudukannya di ain fi'il adalah ajwaf, dan di lam fi'il adalah nakis. Maaf Bu, Bu yang ifdal itu gimana Bu tadi Bu? Ibdal ini ada proses yang terjadi selain huruf ilat. Terus di bawahnya di mana?
di mana huruf ilat dari sebuah kata Kan tersebut kita bukan selain huruf ilat kan. iya, Berarti di mana huruf ilat? di mana Berarti kan yang diurus, yang dibicarakan bukan huruf ilat ya. sekarang yang ini nih yang tiga misal ajwab dan nakis. Di mana mungkin di mana selain Di mana huruf bukan ilat. huruf Selain. ilat Iya, tersebut kali Bu. iya, jadi Iya. selain huruf ilat bukan huruf ilat. Iya iya selain huruf ilat betul. Ya, Di mana selain huruf ilat betul. tersebut ya. Betul. Terima kasih. Oke. Sekarang ini apa ya? Nggak kelihatan. Nah, mitsal. Untuk mitsal yaitu adalah huruf ilat yang kedudukannya ada di fa fiil. Kita lihat di sini untuk mentasrif untuk fiil madinya adalah normal dan fiil mudhari dan amrnya ada sedikit perubahan. Untuk di sini ada kaidah untuk aturan khusus satu di mana fiil mudhari'nya untuk yang berwazan yaf'ilu. Misalkan ini ada dua kaidah. Yang pertama adalah kaidah khusus 1A apabila ada wawu yang berada di harokat fathah dan kasroh maka wawunya dihapus. Misalkan seperti ini contohnya yaujibu. Kemudian ada juga yau'idu. Nah, di sini ada harokat fathah. Kemudian di sini juga ada harokat kasroh, di mana di tengahnya itu ada wawu berada di antara kedua harokat ini, maka wawu ini yang akan dihapus menjadi yajibu atau yang itu. Kemudian yang untuk yang contoh yang kedua, apabila ada wawu pada masdar mu'annas, maka wawunya itu dihapus. Misalkan wasnatu, jadi sunatu. Nah, sebetulnya proses ini, mohon ini kalau saya salah tolong dikoreksi karena di sini tidak ada di materinya. Ini wasnatun menjadi sunatu. Jadi wa-nya itu diganti. Cuma kenapa menjadi sunatun? Itu sebetulnya ada penjelasannya di apa namanya itu aturan khusus 2A. Ini karena harokat sin menjadi domah untuk menunjukkan yang dihilangkan adalah wawu gitu. Kemudian untuk yang ajwab itu yang di huruf ilat yang ada kedudukannya di ain fiil ini. Kemudian kaidahnya di 2A, bila mana wawu yang dihapus, maka diganti harokat sebelum wawunya dengan domah. Bahkan ini wawu yang dihapus, kemudian harokat sebelumnya, yaitu ini adalah kaf. Kaf ini adalah huruf sebelum wawu, diganti dengan domah, karena menunjukkan wawu ini yang akan dihapus. Jadi ketika kowalna, pulna, mungkin nanti para pakar di sini bisa menerangkan kaulna, karena kalau dari kowalna langsung ke kulna kayaknya lebih mudah tidak melalui proses ini gitu. Kalau lihat dari kaidah ini. Kalau itu di atas kaf huruf sebelum waw, kafnya ya kaf yang mana? Kof mungkin. Kof ya, kof ini maksudnya kof. Bukan kaf, k-nya ganti dengan ki. Aktif gitu. Oke. Di atas tulisannya tulisan yang tulisan Mirip. kafnya diganti dengan kof. Oke. Sekarang yang apa nih aturan khusus yang 2B, bila mana ya dihapus maka diganti harokat sebelumnya dengan kasroh. Misalkan kalau yang ini ya-nya yang dihapus, kemudian ini adalah ba sebelum bukan waw ya, sebetulnya ini sebelum ya, maka dia menjadi kasroh. Jadi si ininya jadi bi tuma karena ya yang dihilangkan. Tadi yang sunatun tadi apa hurufnya berarti kan sesudah huruf dikasih domahnya yang sesudah huruf ilat ya, bukan sebelum. Ini ya bituma ini ya.
Ya yang tadi yang sunatun tadi kan wasnatun jadi sunatun tadi Sebentar, Pak. yang Ini sebelum ini. AK bentar. AK 18. Ini ya. Iya, nah ini kan tadi Ibu kan pakai Iya, AK2A. 18 1B. Kalau AK2A itu kan untuk pindah domahnya kan ke huruf yang sebelumnya kan. Artinya wawunya harusnya bukan ke sesudahnya, bukan pindah ke sin. Kalau menurut 2A. Oh, jadi nomor berapa dong, Pak? Nah justru itu, apakah si yang 2A itu ada kekurangan kalimatnya, maksudnya untuk huruf yang sesudah atau sebelumnya, maka kalau wawu dihilangkan jadi domah gitu kan. Iya. Di materi sendiri itu hanya dikatakan bahwa aturan khusus 1B ini adalah apabila ada wawu pada masdar mu'annas, maka wawunya dihapus. Dari sini wasnatun menjadi sunatun gitu. Nah, Kalau di masalahnya materi jadi sinatun, Bu. sinatun, Iya, di materi. bukan Iya, sunatun. Sinatun 1B. bukan sinatun ya. Sinatun, Iya, Bu. sinatun ya. Jadi Oh, pakai kaidah yang lain sepertinya, Bu, bukan pakai 2A. oh, Karena kalau 2A itu untuk yang domahnya dipindah ke huruf sebelumnya gitu loh. oh, saya Jadi, lihat kalau itu Kalau saya dari nggak baca materi ya. halaman 4 sih iya, Sinatun ya? sunatun halaman 4. Jadi Boleh mungkin saya tambahkan kalau Ya silakan, Pak. silakan, Bu. eh, di materi sinatun karena itu mengikuti selain tadi AK1B, kemudian ditelanjutkan dengan AU9. AU9 itu bunyinya apabila ada abjad sahih di awal lafaz berharokat sukun ingin diwasolkan dan diberi harokat maka dikasrohkan. Jadi ingin kalau sukun tapi ingin dikasih harokat maka Oh sukun iya betul. maka menjadi kasroh gitu. Jadi Ya. Oh iya. sinatun itu Iya iya. AU9. Ya maaf, saya kok salah lihat ya, kok sayangnya sunatun ya, maaf. Terima Iya. kasih. Oke. Materi ini sunatun ya Bu ya. Halaman 4 ya. Sinatun memang itu pakai AU9. Enggak, halaman 4, halaman 4. halaman Materi 4 yang itu 40. dia sunatun, Pak. Sunatun ya. Oh sunatun ya? Ya kalau Kalau halaman halaman 4. Mungkin halaman 4. Sinatun. Mungkin Sunatun Bu, saya. Mungkin itu ya apa namanya? Bu Intan Iya. mungkin tidak pakai Di angka materi 2A si ini. kasroh. Oh berarti revisinya Jadi apa kali tuh? ya. Revisi 2 ya. Ini AK1B. revisi 1. Di AK1B halaman 4. Halaman 4 1B coba lihat. halaman 4. AK1B itu Yang kan bawah. ya. Ya, Sunatun. Sunatun ya? Apa? Sinatun. Sinatun. Di saya sinatun barusan ngeprint. Sinatun. Barusan ngeprint ya. Baru ngeprint. Bapak berarti terlalu maju jadi ngeprintnya Oh, baru. duluan itu. Iya duluan ngeprintnya. Jadi yang betul yang mana? Sunatun apa Sinatun sinatun? di sini. Sinatun. Oh, Pakai kasroh, Bu. Ya. oh pakai kasroh. Jadi Ada ininya revisi apa di berarti. sininya? AK1B, Bu. AK1B. AK1B itu menghilangkan wawunya karena masdar. Apabila ada wawu pada masdar mu'annas, karena itu mu'annas, maka dihapus wawunya. Wawunya. Iya. Terus sinnya bersukun. Nah, dilanjutkan karena sinnya bersukun itu soheh, ingin dikasih harokat, maka harokatnya harus kasroh menurut Pakai AU9. 9. Oke. Aturan umum 9. Bukannya kalau dihilangkan wawunya itu menjadi domah ya? Itu untuk ajwaf. Oh untuk ajwaf. Ajwaf, Oke. ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Berarti ditambah ya U Intan, ditambah AU 9. 9, ya. AU 9. Iya. Oke. AK 1B AU 9. Ini berarti ada yang sama juga sunatun ya, berarti Revisi berarti. Ada revisi. iya ada revisi. Saya sunatun berarti. Iya, Ya, sama betul. masih sunatun. Kemudian sekarang di ajwaf tadi udah ya. Di ajwaf ini tadi udah ya. Kemudian sekarang di apa nih? Nakis. Nakis ini paling banyak. Ada kalau nggak salah ada 7 kaidahnya. Mulai dari kaidah khusus 3. Nah pada kaidah khusus 3A ini adalah di mana abjad ilatnya itu dihapus. Jadi yang ini nih mau kiun, mau koyun, langsung mau kon. Sebetulnya
eh, di di materinya itu langsung mau kon ya kalau nggak salah. Tapi nah, itu masuknya di dalam kaidah 3C, khusus 3C. Betul ya gitu ya, mau kon. Nah, untuk yang apa sih namanya aturan khusus 3B, di mana ketika ada huruf ilat yang pada jajem, ini jajemnya itu langsung dihilangkan saja. Kalau ini nggak Kalau ada. itu mau kon itu Bu, konnya pakai alif, Ini pakai ya, Iya, AK3 pakai. cek betul nggak? 3A-nya pakai alif, pakai mau tanwin, kon. mau kon pakai tanwin ya. Ini pakai, oh Ke ini sebelah mau kanan, ya, maju ke Di kanan, ujung, di maju ke ujung kanan. kanan. ini. Nah, itu pakai alif ya. Di Iya, pakai alif akhirnya, ujungnya. Mau alif kon, kan, mau alif kon, kan 7. konnya Ini pakai ya, alif. Nah, itu ya. harus pakai alif ya. Saya tidak tahu Iya, tuh. iya, kecuali Kalau Tamar Buto. selalu pakai alif kalau tanwin di paling Oh, ujung Tanwin selalu pakai patah. alif ya. oke, pakai alif ya. Kalau di materinya apa? Saya sih semuanya udah lihat materi. Pakai alif Bu di Pakai materi. alif, Bu. Oh, kurang ya. Oke. Banyak kurang ya. Untuk yang aturan yang ketiga, ini tentang tanwin yang tadi, Hollywood, kemudian Hadiyun, ini adalah ilat tanwin yang akan dihapus. Kemudian ini adalah huruf sebelumnya nanti akan diserahkan kepada huruf sebelumnya menjadi Holin atau Hadin di sini. Betul ya ini ya. Betul. Kemudian yang untuk yang kedua contohnya Wakiyun. Kalau ini nggak ada ini juga ya, bukan fatah ya. Ini kan berarti Untuk patah, Bukan khusus patah patah itu. itu yang pakai alif. Itu tanwin. Kasroh. kasroh. Jadi Iya, nggak iya. usah, nggak ada alif ya. Nggak ada alif. Enggak ada alif. Ini gampang. Kemudian yang untuk yang ketiganya, yang ini sudah bersambung dengan madi atau bina nakis atau lafif yang bersambung dengan wa al jamaah. Maka di sini contohnya adalah langsung ke contoh aja. Di sini yang sebutnya wau al jamaah itu yang ini. Kemudian yang alif waw ini. Jadi kalau kita lihat di tasrif itu hanya satu-satunya di domir hum. Di domir hum. Kemudian waw ini yang akan dihapus. Kemudian ini dibaca fathah bila yang dibuang alif. Nah, kemudian ini dibaca doma karena waw atau ya yang dibuang. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita bisa melihatnya di sini adalah semuanya adalah waw dan ya. Padahal kaidahnya adalah dibaca fathah ketika alif yang dibuang gitu. Sementara ini adalah sama. Ternyata adalah yang dibuang itu memang alif ketika kita lihat dari mujarot dari madinya itu sulasinya itu memang dia alif gitu. Kemudian yang ini juga adalah alif. Jadi ketika alif yang dibuang maka dibaca adalah fathah. Nah, kalau yang ini adalah ya rodia kalau lihat dari mujarotnya sehingga dia dibaca domah gitu ya. Ya, Kemudian yang untuk apa ya selanjutnya nakis yang selanjutnya yang 3E juga tentang ada al-mukotobah apa al-mukototobah bacanya al-mukototobah ya al-mukotobah yaitu ya nun eh, di dikasrohkan ketika mukotobah ini bisa bagi saya bingung karena setiap sebetulnya Jama yang jer itu. iya karena kalau kita mentasif udah pasti dia jer ya kan. Iya. Ya misalkan ini tahdina i-nya ya i-nya itu menjadi tahdina. Kita kalau lihat di apa slide sini Pak ini lupa. Nih ya, misalkan kita lihat nih ina ini tahdina di sini juga tetap alina udah pasti dia adalah udah pasti adalah kasroh gitu. Tapi mungkin untuk
untuk apa ya? Untuk mengingatkan aja kali ya. Kemudian yang untuk wal jamaah ini bila dibuang wawunya atau ya seperti tadi dibaca domah. Yang ini, yang yu ini akan yuna, ini akan dibuang. Kemudian atau juga yuna, yu dibuang. Huruf sebelumnya yang menerima harokat yang ini. Ini yang 3E. Nah, ini menjadi domah. Kemudian kalau misalkan yang dibuangnya alif, ini seperti yang tadi ini alif, maka dia dibacanya adalah fathah. Nah, karena kan kembali kepada tadi ditulisnya memang seperti sama-sama yu, padahal di sini adalah alif, di sini adalah iya kalau enggak wau, sehingga dia menjadi doma. Kalau yang alif ini, kalau yang dibuang ini menjadi fathah. Harus selalu melihat pada mujarot. Iya, harus lihat permukaan jawab. Jadi ini hada, ya di. Sini adalah ya. Nah, kemudian yang nakis yang terakhir kalau nggak salah ini. Nah, itu adalah yang lafif, di mana lafif ini untuk mengingatkan saya suka lupa soalnya, jadi saya masukkan di sini bahwa mutalat lafif ini adalah yang mafruk, di mana kedua sisinya menempati fa fiil dan lam fiil, sedangkan makrun menempati yang ain fiil dan lam fiil. Nah, untuk yang 3F ini bila mana lafif ini pada fiil madi bina nakis bila tidak ada bersambung dengan wal jamaah dan diakhiri dengan alif. Nah, ini adalah aljad ila tidak bersambung dengan wal jamaah. Sebetulnya ini adalah dari tasrif ya, rawaita ini kalau kita lihat di slide sini masuk di anta rawaita nih. Ada hanya satu di rawaita. Mantap, maaf. Maaf, kemana ya tadi? Selesai aja perasaan ini. Udah selesai aja. Bentar. Pindah ke alubab. Akselerasi dia langsung. Nah, ini nih. Nah, ini yang tadi yang ini. Nah, sebetulnya kalau mentasrif apakah kita harus ada ini dulu ya, alif ini dulu, apakah langsung begini ya? Iya dulu. Saya juga bingung. Tapi di sini maksudnya rawaita ini akan kembali abjad ilatnya tidak bersambung, maka Rawata mungkin Bu ya, Bu rawata ya. ya rawata menjadi rawaita maksudnya. Ini menjadi ya gitu loh. Jadi ya kembali ke ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu padahal kita kalau mentrasif kan langsung ke ya aja gitu langsung ya. rawaita ya. Iya, kenapa ada ini gitu, jadi bingung saya. Kalau sebelah kiri Jadi itu mujarot. asal mulanya apa? Itu Kemudian mujarotnya. diiklal Rawa. menjadi yang kanan. Jadi kalau kita mentasrif adalah pertama harus tahu dulu asalnya apa sih. Setelah mengetahui baru diiklal ke yang kanan. Itu kira-kira anunya seperti itu modelnya. Rawaya ya. Ya. Rawa aja kan, nggak pakai. Iya, rawa. Nah, yang perlu diingat apabila di tasrif itu ada sesuatu yang menghendaki disukun, itu biasanya akan muncul huruf aslinya. Misalkan Ini nih. Coba ke sini nih, Pak. rawaita itu kan muncul karena ya tadinya kan asalnya ya itu, jadi rawaitanya akan muncul. Iya. Ini kan tadinya rawa alif gini kan, Iya. rawaya Rawa. gitu. Ya. Rawa. Menghendaki sukun berarti ya muncul ya-nya. Aslinya akan muncul. Itu perlunya mengetahui asal mulanya dari apa itu seperti itu. Oh iya, baik. Berarti di domir yang lainnya nggak karena nggak sukun, sukunkan maka nggak kelihatan ya. Ya. Ya, Biasanya mulai dari domir apa? Guna ya. Mulai dari guna itu. Iya. Terus ke bawah itu. Nah, tapi yang ini tuh saya Pak Tolingol nggak ngerti nih kenapa nih sawaat ya.
menjadi sawat Sawat. gitu. Itu Ya. kenapa ya? Anu mu'anas itu Ini muannas. Iya sawat. kan sawata itu memang anas. Kola apa? Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Alat Iya ya muannas. Ini langsung dihilangin aja gitu. Kalau ini kan ditambah memberi ya. ya. Kalau Ini ini nggak ini perlu. ini mudhaf nih kebetulan. Sawawa. Sawawa ya. Soalnya kalau mau dimunculkan ya-nya kan berarti ada dua sukun kan di situ. Oh nggak Kayak mungkin ya. Sawait. Sawat. Oh iya iya. Jadi ada dua sukun kan berarti kan satu harus hilang. Oh, iya, oke. Iya. Tapi di sini ininya kecuali bila harokat sebelumnya fathah, maka alifnya dihapus selama tidak dibutuhkan untuk kedudukan domir. Padahal ini juga kan fathah juga ya. Ini fathah juga. Yang mana nih? Sawata tadi. Iya. Rawata itu juga kan ini fathah gitu. Dia bilang harokat sebelumnya fathah. Sawata bukan sawat pakai sawata yang kanan itu pakai alif bukan sukun. Sorry, fathah bukan sukun. Tawata. Itu Sawata. aja. Di materi sukun, Ustaz. Yang mana? Sawat. Sawaita. Sawata menjadi materi sukun. Apa iya? Di materi Enggak, yang fathah itu. Fathah. Nah, maksudnya yang sukun, paling baris paling bawah paling itu bawah fathah. sebelah kanan pakai sawata. 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 Oh, sawata. Oh Ya, iya, ya. ini salah ya. Iya, Sawata. salah. Ya Ustadz ya, mohon maaf. Iya. Oke. Saya sudah kan satu lagi ya. Tanya dulu lagi. yang lafif itu, Bu. Yang lafif itu bukannya kalau yang makrun itu bukan ain dan lamnya yang iklat ya. Iya betul, emang ain dan lamnya. Ya. Kemudian kalau yang mafruk, yang mafruk itu di ujung sama ujung dan lamnya ya. Iya Pak. Ini kan warnanya merah mafruk, maksudnya ini Pak fiil sama lam fiil. Karena gitu ya. kalau makrun ini adalah warnanya ungu, ain fiil sama lam fiil. Gitu maksudnya. Karena lam fiil ininya dipakai berdua, jadi saya kasih warna hitam. Oke, makasih. Kembali. Kemudian yang untuk yang 3G itu adalah pada fi'il mudhari atau amr bila nakis atau lafif diakhiri alif bersambung dengan alif itsnain atau nun niswah, maka alifnya alif ya diganti ya. Nah, misalkan ini yarwini. Nah, alif nun ini adalah menunjukkan alif isnain, kemudian diganti menjadi ya, ininya si alif ini diganti ya. Kemudian yang nun niswah mau diganti juga. Ya Robina. Betul gitu ya? Iya. Terima kasih, banyak kekurangan, maaf karena ini harus banyak harokat yang diketik-ketik. Bagus sekali Bu ininya. Enak kalau Bu Intan yang presentasinya bagus banget. menarik, jelas, tuh, mantap. Tapi banyak kekurangan, untung ada Kalau para itu pakar. typo biasa manusia. Copy paste. Bu Intan, keren Bu Intan. Terima kasih. Jadi ini untuk yang ininya, untuk memudahkan untuk nanti mengidentifikasi kata, termasuk bagaimana prosesnya. Jadi ini adalah yang tadi kita sama-sama bahas, yaitu tentang aturan khusus. Saya singkat di dalam satu lembar ini. Untuk misal ada 2 kaidah, untuk ajwab juga 2 kaidah, dan untuk nakis ada 4. Jadi biar gampang maksudnya
untuk mengidentifikasi kata, melaksanakan tugas menjawab soal-soal. Demikian dari saya, cukup sekian. Maaf ini kekurangannya, harokatnya banyak yang salah, banyak yang ini, maaf sekali. Untuk Sedikit tanya Bu alhamdulillah. Intan, sedikit Kenapa? tanya. Itu hurufnya berapa besarnya? Ini Ya, hurufnya 70 ya? 60 60 ya. Alhamdulillah. 60. Untuk alubab nih mau dibikin Alubab, Pak. presentasi. Ini kalau Pak Supri mah kegedean itu harusnya 14 lah Pak Supri. Ini kegedean ya. Kasih Bu. Silakan dilanjut. Saya serahkan ke Bu Lisa. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Jazakillah wabarakatuh. khair. Saya Terima stop kasih share Bu ya. Intan. Intan, terima kasih. Selanjutnya kita minta dari perwakilan kelas Marwah untuk membahas soal. Sudah hadirkah? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Marwah nih. Alhamdulillah. Pak Waalaikumsalam Iman, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Eh, Mungkin saya coba tampilkan jawaban, hanya mungkin jawabannya tidak sebagus Pak TA, tidak selengkap Pak TA, dan mungkin juga tampilannya tidak se-eye-catching Bu Intan ya. Yang penting betul aja Pak. Saya banyak salah. Kalau bikin presentasi serahkan Bu Intan aja, Pak. Nah, betul, betul. Betul sekali. Sudah kelihatankah? Sudah Bu ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Pak. Kurang. Baik, saya mulai dari nomor 1. Ini jenis fiilnya madi, kemudian posisi ilatnya ajwaf di tengah gitu ya. Jadi baya'a, prosesnya adalah pertama dengan aturan umum 2, yaitu ada huruf ya yang berganti dengan alif di tengah, kemudian aturan umum 1, alifnya tidak berharokat, jadi ba'a. Kemudian yang nomor 2 ini sama, royaba, berubah prosesnya dengan aturan umum 2, yaitu ro'aba, kemudian A-nya tidak berharokat dengan sesuai dengan aturan umum 1 menjadi roba. Yang ketiga masih madi, romaya. Prosesnya sama, roma'a, kemudian A-nya menjadi tidak berharokat sesuai dengan aturan umum 1 menjadi roma. Yang keempat sama, hadaya, prosesnya AU2 dan AU1 menjadi hada. Ini 1, 2, 3, 4 sesuai dengan contoh kunci jawaban latihan 39. Jadi harusnya benar gitu. Begitu kan Pak TA? Oh iya. Insya Allah betul. Pak Patri, Pak. Iya betul. Ya betul. Betul. Oke. Kemudian yang kelima masih madi, madada. Ini ada double huruf the. Jadi berlaku aturan umum 8, yaitu abjad yang kedua berharokat selain sukun maka diidhamkan berupa tasdid. Jadi bacaannya menjadi madda. Yang keenam masih madi, nawaya. Nah, ini mirip nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nawa. Berlaku aturan proses AU2 dan AU1. Masih madi nomor 7. Wazan 7, ajwaba. Pertama, prosesnya berlaku aturan nomor 13, yaitu ada nukilat jim dengan wawu bertukar. Terus kemudian
wawunya berubah menjadi alif tanpa, ini harusnya ada AU1 juga ya. Atau Enggak, cukup AU2 ya? cukup AU2 langsung bisa. AU2 langsung bisa ya. Iya. Jadi ajaba. Ini kalau nggak salah contoh soal yang sama juga di KJ 39. Jadi pasti betul ya Pak Gunadi. Pasti betul. Nomor 8 masih Madi. Ini wasan 8. Ifta'ala. Ilatnya ada di tengah juga, ajwaf. Itu bukannya ibdal, Ittaroba. Pak? Maaf, Ibdal ya, Pak ya? Yang AU10 itu ibdal ya? Proses oh, ibdal. AU10 operasi idal ya. Iya. Oke. Nomor 8 bagaimana bisa masih jadi? masih nomor 8 nih Pak. Ya, oke. Jadi nomor 8 Ittaroba. Pertama berlaku aturan umum 10C. Ini saya baca aja nih Pak. Jadi apabila fa fi'il berupa to, zo, dan so, maka tanya diganti dengan to. Itu aturan 10C. Iya. Terus kemudian seperti tadi yang nomor 5, karena ada 2 huruf bersamaan, maka berubah menjadi to, didomkan jadi itoroba. Berarti salah dong itu. Itu do sama to, Pak. Bo sama to yang digantikan tanya dengan to. Iya. Tanya sama tok ya. Jadi do-nya masih Do-nya tetap. masih tetap ya. Masih ada, masih Oke, ada. oke. Nggak bisa pakai langsung karena AU 8-nya nggak perlu lagi mestinya. Iya. Karena langsung ittaroba pakai dot. Oke, oke. Ini masih, sorry. Nah, ini harus berubah Ya, dulu. A10C saja ya. Iya. Ya, ini kita harusnya di depannya Dot dulu. masih dot ya. Ya. Dotnya masih ada. Dotnya masih ada. Sorry kepala. Dot. Mati sukun ya. Itoroba. Oke. Terima kasih koreksinya. Kemudian nomor 9. 8 dihapus. Nomor 8B-nya dihapus. Betul. Oke. Nomor 9 masih wasan 8. Ifta'ala. Ittaharo. Ini aturan umum nomor 10. Tanya berubah menjadi to. Ini juga Sama itu. Kalau hasilnya ittoharo seperti itu berarti mujarotnya toharo, bukan zoharo. Oh iya, betul. Ini zoharo. Zoharo, betul. Wah, Nah, ini buru-buru nih Pak. Ya. Oke, itu do ya. Ya. Iltoharo. Nah, ini di kamus nggak ada. Ittoharo, nggak ada di kamus. Jadi yang benar mana Pak? Jadi hasilnya ini bukan itu. Ada di kamus idzoharo. Ditasdidkan. Atau yang tadi Bapak ittoharo. Jadi memang saya pertanyakan ke Pak Musrif. Kalau idzoharo yang ada di kamus, artinya yang diganti dengan zo, bukan dengan to tanya. Itu di kamus ada. Tapi kalau kata idzoharo ini nggak ketemu di kamus. Apa saya yang belum ketemu pokoknya. Sampai detik ini saya belum menemukan kata idzoharo. Jadi maknanya jauh berbeda Pak ya. Antara idzoharo sama saya nyari dulu mananya belum tahu ini apa idzoharo. Mujarotnya apa itu? Ustaz, mujarotnya apa? Zoharo kan ini kan? Zoharo sama toharo. Zoharo. Tapi begitu kita tasrif dengan metode ini, ketemu benar iltoharo sesuai kaidah.
Tapi begitu dicari idzoharo nggak ketemu, yang ada idzoharo pakai tasdid. Idzoharo pakai tasdid. Artinya saya berpikir berarti tanya bisa diganti dengan do. Nah ini saya mau tanyakan, benar nggak ada kaidah itu tanya diganti dengan do menjadi idzoharo? Atau seperti yang Pak Gunadi tadi sampaikan, ittoharo. Mujarotnya bukan zuharo tapi toharo. Mensucikan. Apa Ya, mungkin bisa diganti dengan yang sama makrotnya ya? nah, ya makanya ini kita pertanyakan karena di kaidah belum muncul itu kalau ta diganti dengan do, yang ada di kaidahnya ta diganti dengan to. Iya. Walaupun saya sependapat makhrajnya ini sebenarnya sama-sama aja antara do sama to itu. Nah, untuk meyakinkan besok hari Sabtu kita tanyain seperti apa. Ini yang khusus nomor 9. Oke. Jadi sementara seperti ini aja dulu Pak ya. Ya, ya seperti ini dulu. Sementara seperti itu, tapi 8B-nya dihapus, Pak. Kalau ya. 8B-nya nggak pakai, langsung ke 10C. Ya. Oke. Nomor 10 masih Madi dengan wazan 8. Itasola. Ini wawunya berganti dengan ta. Terus karena double huruf maka diidghamkan jadi itasola. Jadi berlaku aturan umum 10A dan 8B. Yang 11 istahoro sin, ini sesuai dengan aturan 10A berganti dengan ta, jadi double ta, maka diidghamkan menjadi itahoro. Selanjutnya yang nomor 12 ini masih Madi. Ini di contohnya udah banyak, panjang gitu ya. Kowalna. Jadi saya pakai aturan panjang. Pertama aturan umum 2, yaitu wawunya berganti dengan alif. Kemudian berlaku AU1 yang tadinya berharokat, harokatnya dihilangin. Kemudian berlaku AU6. Alifnya dihilangkan. Dan selanjutnya aturan khusus 2A yang qafnya itu menjadi dhammah. Jadi hasil akhirnya adalah kulna. Kira-kira benar nggak Pak Pratiwa? Betul. Pak Tea? Ya. Ini prosesnya berempat ya. Ya. Nah sekarang nomor 13 mulai mutorik. Wazannya yaf'ailu. Ini ilatnya ada di belakang. Yausilu. Ini berlaku aturan khusus 1A. Apabila ada wawu yang berada di antara harokat fathah dan kasroh, maka dihapus wawunya. Sehingga hasil akhirnya adalah yasilu. Nomor 14 dan 15 sama nih. Jadi yawang itu menjadi yang itu. Kemudian yang nomor 15 yaudhi'u sama menjadi yadhi'u. Lanjut ke nomor 16, masih mudorik, ilatnya ada di tengah. Yakwumu. Nah, ini berlaku aturan umum nukilat. Wawu dan qafnya harokatnya Ditukar. ditukar menjadi yakumu. Kemudian nomor 17 ini juga sama, yabyi'u bertukar nukilat harokatnya menjadi yabi'u. Kemudian nomor 18 masih mudorik, yartowu. Ini berlaku aturan 2, yaitu wawunya berganti dengan ya.
sorry bukan ya nih, mestinya alif ya, karena habis fathah ya. Kemudian berlaku aturan 1 di mana Tidak berharokat. tidak berharokat, betul. Sukun atau tidak berharokat. Menjadi yardo. Nomor 19, yaflu. Wu-nya ini menjadi sukun, menjadi yahlu. Betul Pak ya? Yahlu ya. Ada contoh Pak. Ada contoh, betul. Kemudian yang 20, yahzu. Ini juga sama, menjadi yahzu. Nah, nomor 21 ini juga ada di contoh, yuzakiu menjadi yuzaki. Nah di contohnya ini ya, yang benar yang mana Pak? Ini mestinya ya atau Ya, alif? ya, gitu kan Ya, ada betul. AU3 langsung atau AU14 terus ditambah AU1. Oh, oke. Kalau AU3 tambah AU1 gimana? Iya. Bisa, boleh. Sama hasilnya. AU3 kan wawu diganti karena kasroh sebelumnya, ada huruf kasroh, temennya kasroh kan ya. Oke, harokatnya tetap masih ada. Setelah itu AU1, harokatnya dihilangkan yang ilat menjadi yuzaki. Oke. Tapi ya itu kadang-kadang bertitik, kadang enggak ya? Ya. Harus bertitik ya? Kadang-kadang bertitik, kadang-kadang enggak. Jadi kalau dia bertindak sebagai alif maksuroh, artinya berharokat dari fathah, itu biasanya enggak. Pekan lalu ingat enggak? Kalau mujarotnya ya, itu cenderung diganti dengan alif maksuroh. Kalau mujarotnya wawu, cenderung diganti akhirnya dengan alif mamdudah. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya masih terkait dengan yang sana, kayak yang pekan lalu itu. Pekan lalu, dua pekan lalu itu. Kaidah itu masih berlaku. Kalau ini yuzaki harus pakai titik enggak ya? Pakai titik. Pakai titik ya. Ya. Terima Lanjut. kasih. Oke, baik. Lanjut nomor 22. Nah, ini mirip juga yu'adzibu. Berlaku aturan umum 3 menjadi yu'adzi. Pakai ya juga. Kemudian nomor 23, ininya posisi ilatnya lafif, ada 2, yaukiyu. Ini berlaku aturan khusus 1A, wawunya hilang. Menjadi yakiyu, kemudian berlaku aturan umum 1, ya-nya yang terakhir menjadi alif laniyah, yaki. Ini ada di contoh, jadi mestinya betul. Kemudian nomor 24, yanwiyu. Nah, ini simple. Ya yang terakhirnya menjadi alif laniyah, menjadi yanwi. Berlaku aturan umum 1. Kemudian, nah ini agak meragukan nih nomor 25. Yes. Kalau yang nomor 20, itu AU2, AU4 di contoh ada? AU2 bisa, ya AU2. Yang nomor 20, yagjuwu menjadi yagju. AU4 ya? Ya, AU4. Yang nomor 20. Ya, AU2 maksudnya menjadi gimana? AU4. AU4, temennya AU4 itu itu adalah kalau ada harokat domah itu cocoknya dengan wawu. Contohnya yagju menjadi yagju. Ya, benar. Terus? Ya, kalau ini kan itu bukan ini AU1. AU1 ketemunya sama antara AU1 dengan AU4. Mestinya sama ketemunya. Karena kalau menggunakan 4, cocoknya ini kan sebenarnya sudah domah, setelah domah wawu ini sudah berkawan dia dari awal. Iya. Gitu. Makanya
Mungkin Pak Gunadi menggunakan AU1 karena sudah berkawan, nggak perlu lagi dirubah lagi wawunya. Jadi langsung yakzu. Tidak berharokat gitu aja ya. Harokat gitu saja. Karena sudah cocok dengan kawan. Kalau saya lihatnya dari contohnya gitu, kalau cocoknya sama yang wau gitu. Ya, dua-duanya cocok. boleh, AU4 boleh, Bu. AU4 boleh. Boleh, hasilnya sama kok. Wow, Saya itu juga sukun. AU4 kok, Bu. Tapi nggak apa-apa, AU1 juga betul. Wow-nya Hasilnya sukun sama atau mestinya. tanpa sukun, Pak? Sama, Pak Taulingol. Ya, Wow-nya pakai sukun itu ya? iya. Pakai sukun. Kalau tidak pakai sukun boleh juga. Itu tergantung. Kan ada itu, ada kaidah juga. Ada Boleh Al-Quran sukun mana? atau Kalau tidak pakai. Ya. Tergantung mana. Kalau pakai sukun, kalau Quran Madinah ini menjadi dibaca pendek justru. Tapi kalau Indonesia ini dibaca mad. Itu kira-kira. Boleh pakai sukun, boleh tidak aturannya? Atau bagaimana? Mestinya pakai sukun. Harus pakai sukun. Untuk kali ini yang kata ini. Kalau AU4 itu membuat mat ya harusnya. Ya. Kalau AU1 kan tidak ada. Tidak mat. Kalau ini pakai, makanya saya ngomong Al-Quran mana. Al-Quran Madinah ini pakai sukun, ini nggak mat justru. Tapi kalau Indonesia ini pakai sukun, ini mat. Nah itu bedanya di situ. Yang pakai sukun kalau Madinah itu yang lain atau lin. Nah ini mat atau tidak mat ini? Ini tidak mat. Tidak mat. Tidak mat kan? Bukan malah mat ini Ustaz. Malah mat. Kapan mat ya? Aku juga nggak Malah paham. mat ini. Oh, ini Makanya mat ya? AU4 cocoknya itu betul Ibu tadi mestinya. Kalau pakai AU4 ya boleh. Tapi AU1 juga nggak ada masalah. Kalau ini Indonesia benar juga yakzu gitu kan. Pokoknya ada wawu belakangnya dimatkan gitu. Mengganti ini intinya di kaidah ini adalah wawu temennya Toma. Terus kalau ilat tidak berharokat tidak sebaiknya bersukun atau tidak berharokat kalau ilat itu. Iya. Dua-duanya masuk. Nomor berapa Pak Gun? Nomor 25 selanjutnya nih Pak. Ini yang saya masih ragu ya. Kenapa ya? Amr ya. Jadi tim. Nah ini ada dua huruf berdampingan sama gitu ya. Satunya sukun. Ini saya usul AU8A. Jadi idim. Bener nggak itu? Tapi kok merah gitu. Maksudnya kata-katanya menurut Google salah nih. Menurut Word ya. Idim. Betul. Kenapa salahnya di mana? Saya cuma ngelihatnya Word ini kok merah. Merah biasanya salah secara spellingnya gitu. Enggak Bukan ya? Bener ya? AU11. Kalau AU11 itu apa? AU11. AU11 Hamzah ini wasol Hamzah pada wasol. Fi'il amr. Ini amr bukan? Ini amr. Ya, terus? Ini amr. Hamzah wasol pada fi'il amr terkadang berharokat, terkadang tidak berharokat. Ya. Itu AU11. Ya. Terus dijadikan AU12. Dihilangkan yang pertamanya. Ya. Ya. Kalau menggunakan AU8 karena ini ada huruf 2 dan yang kedua sukun, ini menjadi mad. Ini kan sama-sama hamzah nih. Ya. Oh gitu. Sama-sama hamzah. Ya, jadi benar ini Pak ya. Jadi ini satunya dikasihkan mad itu AU8 berapa itu ya? 8A, betul. 8A ya. Ini juga benar. Tetapi ingat nggak pada waktu itu ukul boleh juga dibaca kul gitu. Jadi kalau di kamus itu ada dua ini. Kalau untuk amr ada dim, ada idim. Ada kul, ada ukul. Kayak gitu. Jadi tergantung aplikasinya. Tapi kedua-duanya ikutin kaidah. Kalau kaidah 11 sama AU12 gimana Ustaz? Bisa nggak? Boleh gitu. Nanti ketemunya dim itu. Ya, jadinya dim gitu. Dim karena alif hamzah yang kedua ini dianggap sebagai alif itu nanti sebagai ilat. Ujung-ujungnya kalau kita ngomong amr diambil dari fiil mudhoreknya gitu. Kalau dibuang mudhoroahnya masih hidup, itu akan menjadi nggak usah ditambahin ziyadah. Makanya ketemu dim nantinya. Kalau nggak salah dim kan kalau nggak pakai AU12 kan? Iya, dim jadinya. Ya. Itu pakai cara lain, pakai cara
AU12 itu seperti nanti ujung-ujungnya seperti kita membuat amr dari fiil mudoreknya. Jadi apabila Mohon sebentar ya yang co-host mungkin bisa merekam, belum ada rekaman. Sudah ada rekamannya itu Intel. Sudah ada ya. Bu Elvi, Bu Elvi. Terima kasih ya. ada Bu Elvi, tenang Bu. Ada Insya Ustadz Allah. Oh iya, Supriman beres. Beliau dapat pahalanya Barusan dari ada yang nanya di chatting. Pahalanya pinter sekali dapat. Tapi Bu Eti selalu mengingatkan, alhamdulillah. Gitu kira-kira penjelasan menurut saya. Jadi di kamus kadang-kadang ada dua yang menampilkan, ada yang aplikasi cuma satu, aplikasi lain berbeda dengan aplikasi lain, tapi kalau menurut pelajaran berapa itu ya, 3 berapa itu yang ingat nggak? Ukul bisa menjadi kul, itu sama, dua-duanya bisa dipakai untuk amr. Oke. Jadi benar ya. Tadi pakai aturan Maaf, mana yang kedua itu yang ketemunya dim tadi? Mana? 8A bisa. Yang ketemunya dim. 8A apabila alif hamzah ini orang menganggap hamzah itu sebagai huruf ilat. Iya. Oke. Ikdim ini ikdim itu kan apa? Asalnya dari apa mujarotnya? Adama. Adama mudoreknya apa? Ya dumu. Ya Ya dumu. dumu. Ya dumu. Ya dumu itu hamzahnya dianggap ilat. Karena dianggap ilat, begitu diambil mudhorahnya nggak berbunyi kan? Artinya yang hidup langsung dim. Ya langsung dim gitu aja. Itu pakai 8A juga berarti ya. Kalau cara itu sampai menggunakan apa? Maaf, menggunakan AU12 seperti yang tadi sampaikan Pak Pramoto itu. Pakai 12 ya, Pak ya. Ujung-ujungnya ya. Oke, makasih. Dua-duanya ada kok di kamus. 125. Halaman 125. Oh ya, hafal. Pas kebuka ya. Oke, jadi nomor 25 ini dianggap benar Pak ya? Benar Pak, boleh Jadi Pak. bisa AU12, bisa AU8A ya Pak Ustadz? Iya, hasilnya Ya. dua-duanya boleh gitu menurut saya. Karena dua-duanya dari kamus. Ada yang versi dim, ada yang versi idim. Oke, lanjut. Nomor 26, usun. Ya, pertama prosesnya berlaku aturan umum nomor 13, nukilat, wawu dan sod bertukar harokat menjadi usun. Kemudian karena ada dua huruf sukun bersamaan, maka yang ilat dihilangkan. Itu sesuai dengan aturan umum nomor 6. Jadi usun. Nomor 27. Nggak dilanjutkan ke AU12 jadi sun. Ya, tambah AU12 itu Pak mestinya. Tambah AU12 gitu. langsung sun, boleh. Oke. Jadi yang benar nambah ya. 12. Tambah AU12 sun. Terus Seperti contoh yang PR pekan lalu Pak, yang fi'il amr. Oke, Pak. Habis AU6 itu tambah AU1 juga boleh, Pak. 13, 6, 11, 12 ya? 11. Iya, 13, 6, 13, 11, 6, 11, 12. 12 ya? Iya, lengkapnya begitu. 13, 6, 6, AU 11, 12. AU 11 ya. plus Udah tambah itu AU 12. 12. Maaf, kalau begitu nomor 25 juga bisa sama ya? Sama. Sebetulnya untuk kawan-kawan di luar ini, jika kita ketemu sun itu asalnya apa? Sona. Ajwaf kan? Sona. Ya. Kola, poma. Itu sederhana sekali, begitu bikin amr langsung aja bisa ketahuan. Koma asalnya kowama berarti kum. Kola asalnya kowala berarti kul. Karena yang dibuang adalah wawu. Ba'a asalnya baya'a berarti bi. Itu gitu kira-kira kuncinya. Kalau dari mujarotnya ya. Ya, langsung bisa kayak gitu. Jadi kalau ajwaf sederhana sekali. Jadi untuk ngeceknya di situ. Silakan Pak Gunadi lanjutkan. Baik, nomor 27 isil. Ini saya ngambil cuma contoh
contoh di aturan hukum 12 katanya ini gitu. Jadi saya hanya di AU 12. Cukup 11, atau 12 bisa. 12 saja ya. Nomor 28 IRYIP. Nah, ini prosesnya adalah nukilat terlebih dahulu, harokat ya dan ro bertukar menjadi IRIP, kemudian AU 6 ya-nya hilang, Ya. kemudian yang terakhir AU 12. AU 11, AU 12. 11 dulu. Hamzah wasol. Apa itu enggak masuk AK 2B? Yang ya-nya dihapus, kasrohnya ya-nya dihapus? AK 2B. Apabila ada ya yang dihapus, maka diganti harokat sebelum ya-nya dengan kasroh untuk menunjukkan bahwa yang dihapus adalah ya. Mujarotnya apa? Roya. Mujarotnya apa? Royaba, bukan. Roba apa royaba? Roba ya. Kalau Roba. roba yang tadi saya bilang, begitu berarti itu ajwab. Roba, asalnya royaba berarti rib. Hasilnya. Hasilnya rib. Rib hasilnya. Hasilnya rib. Oh iya, rib, betul. Ya. Betul. Ya. AU 12 berarti. Ya, gitulah. Jadi cukup AU 12 saja atau pakai Ada yang dihapus. Nah, aturan AK 2B-nya masuk enggak itu? Dari AU 6 langsung AU 12 nanti bisa ya? Kalau jalurnya boleh beda Pak, Bu, tapi hasilnya harus RIB gitu aja. Berbagai macam jalur boleh, tapi hasilnya RIB. Kalau saya ngikutin Ustadz TA pekan lalu, ngikuti Ustadz TA pekan lalu, saya buat AU 13, AU 6, AU 11, AU 12, jadi tahu alurnya. Gitu. Benar, itu alurnya karena menghilangkan hamzah wasolnya dulu, kayak gitu. Terus kemudian yang tidak terbaca 12 menjadi rib, tapi sebetulnya untuk pengingat kita begitu ada ajwaf, tergantung itu alif menggantikan wawu atau ya. Begitu menggantikan wawu berarti domah sebelumnya. Kalau untuk amr ya, kalau menggantikan ya berarti kasroh. Misalkan gini, royaba asalnya, tapi ditulis roba berarti rib karena menggantikan ya, rib gitu. Kalau kola berarti kul. Gitu. Nanti kalau sudah terbiasa itu Ustaz. Iya benar. Ilmunya bertingkat. Ya siap. Tapi prosesnya panjang seperti ini gitu kira-kira. Ya. Maka Pak Gunadi lanjutkan. Baik, nomor 29 ini masih amr. Uhlu. Ini saya pakai aturan khusus 3B karena di contohnya ada. Jadi wawunya yang terakhir dihilangin menjadi uhlu. Kemudian nomor 30 ihdi sama, ya-nya dihilangin menjadi ihdi. Dan 3B ya. 3B. 3B itu pada fi'il bina naqis lafif yang jazm, maka dihapus abjad ilatnya. Ya. Betul itu. Ini sesuai dengan contohnya, Pak. Iya. Ini ada contoh. Ada contoh. Ini jazm. Nomor 31 inwi menjadi inwi. Kemudian nomor 32 ini masih amr. Iki. Berlaku AU 12, yaitu abjad ilat di depan tidak bisa dibaca, maka harus dihapus. Terus kemudian aturan khusus nomor 3B, sama yang terakhir, huruf terakhirnya dihilangin menjadi ki. Ini ngelihat jawabannya ki, terus kemudian kita coba proses seperti apa gitu. Betul Pak ya, Pak Tea? Berapa? 32. Iki jadi ki. 34. 32.
Oh, 32. Iya, Ceriki. Hasilnya betul. Iya, Cuman, betul. Nggak ada yang halaman cuman, 109. cuman mulainya bukan dari itu karena itu apa nakis, bukan dari nakisnya dulu yang dilihat gitu. Kalau saya melihat karena Pak Musrif ngasih tanda itu maka kita hilangin dulu yaknya misalnya ininya saja apa stepnya saja. Bukan begitu, Pak? Iya, iya. Benar. Jadi harus ada AU 2 dulu ya. Dulu gitu. Kalau saya kasih AU 11 dulu, Pak, karena kan di asal katanya ada alifnya dikasih kasroh. Jadi saya kasih AU 11 dulu. Gimana, Pak? Ya, boleh. Boleh, iya, bisa. Kalau sudah tahu semuanya sebenarnya bisa, Bu. Akhirnya Ki gitu. Jalur baca beda ya. Cuman kalau AU 12, ya betul itu. AU 12 bisa nggak langsung AU 12 gitu, Pak? Bisa. Kalau udah Bisa, cuma itu kan ada alif maksuroh ya, apa? Jadi dihilangkan sama akad 3B. Betul, Pak. Jadi gimana nih? Betul, Jadi udah. hasilnya sih udah betul. Udah. Ini kan cuman jalannya saja Proses. ya. Ya, oke. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Kalau Pak Musrif pokoknya yang penting hasilnya tahu gitu. Mau lewat Singaparna atau Singapura ya, Pak? Baik. Singaparna dulu, Bu. Kita lanjut ya, nomor 33. Ini sekarang jenis hurufnya adalah fa'il. Pertama, sayirun. Sayirun. Ini berlaku aturan umum nomor 5. Setelah alif sisipan, alif zaidah, tidak cocok dengan abjad ilat, maka ilatnya harus diganti dengan abjad A, amjah, misal pada ain fi'il, kalimat isim atau kalimat isim masdar. Jadi menjadi sairun. Nomor 34, ini sama ya. Sama. Roibun menjadi roibun. Setelah ada alif sisipan ya, jadi amjah. Kemudian nomor 35, Hollywood. Nah ini saya agak aturan khusus 3C pada fi'il bina nakis lafif bila ada ilat yang berharokat tanwin, maka abjad ilatnya dihapus, tanwin diberikan kepada abjad sebelumnya. Sehingga hasilnya menjadi holin. Sama nomor 36. Nanya yang nomor 35 ini. Iya. Yang nomor 35 itu apa aturannya kan pakai Kalau saya 3A. pakai 3C ya. Ya. Sementara di 3C itu ada keterangan itu kalau itu kan untuk fiil ya. Iya. Sementara di sini fa'il, bukan fiil. Gimana? Harusnya fa'il ini bukan. Hah? Harusnya fa'il mestinya. Di anunya, di materinya. Terangannya, materinya. Kalau saya pakai 3A, Pak. Di materinya itu 3C itu pada fiil bina nakis bukan fa'il. Jadi makanya saya ngerjain ya seperti itu, tapi mana yang salah gitu maksudnya. Pak Tea gimana Pak? Ini contoh, ini sesuai dengan contoh nih. Contohnya ya sama katanya nih. KKB-nya apa halaman 80 ya. Ya. Halaman berapa? 80. Di 3C itu di materinya itu fiil bukan fa'il gitu. Fiil bina? Fiil bina nakis. Sementara ini kan yang ditanya fa'il. Fiil bina nakis anunya apa namanya mujarotnya ya. Mujarodnya mungkin. Mujarotnya maksudnya. Ini memang bina nakis kan? Kalau fa'il itu kan. Kalau tanwin tetap aja isim. Iya, fa'il kan bawaan dari mujarot ya. Ini mujarotnya maksudnya. Maksudnya mujarot yang nakis. Mujarotnya bina nakis. Contohnya itu nggak mungkin fi'il itu. Contohnya kan itu fa'il betul. Karena tanwin. Fa'ilun ya. Jadi fa'il. Kan ditanyaan Pak Imron valid. Cara memahamin kaidah itu seperti apa?
cara memahaminya adalah sebetulnya itu kholawa. Kholawa. Artinya itu bina nakis. Ya. Oke. Begitu ketemu di isim fa'il, itu akad Menjadi 3C. Hollywood. Kholawa ini ngomong fi'il. Di 3C itu berarti apa namanya, ilatnya dibuang dan tanwinnya dikasihkan ke Iya, pakai 3C memang gitu. Iya. Cuma Benar. di materinya kan ditulisnya fiil gitu ya. Iya, ini kan yang benar fiil ini kan mujarotnya adalah fiil bina. Mujarotnya. Oh, itu mujarotnya berarti ya. Iya, mujarotnya kan. Sementara yang dibahas kholawa, di sini nakis. fa'il sebetulnya ya. Ya, kebetulan Isim, ini diterapkan di contoh yang Fa'il. itu kira-kira. Tapi untuk suatu saat ketemu itu kira-kira yang mungkin bukan di fa'il suatu saat. Oke, Fi'il makasih. bina nakis. Fa'il itu kan anunya tasrifnya dari mujarotnya. Tasrif. Jadi fa'il itu tasrifnya, tasrif dari fa'ala fa'ilu. Kholawa ya itu ininya. Kholawa. Ya, kholawa. Kholawa. Jadi iya betul itu fi'il. Kholawa itu adalah fi'il bina nakis. Untuk fa'ilnya adalah kholiwun. Wah, ya Hollywood. Oke, mungkin Jelas ya. Jadi ini adalah fa'il ya, Hollywood. Jadi Holin isim fa'il berasal dari fi'il bina nakis. bina nakis, betul. Asalnya. Baik, nomor 35, kemudian 36 sama nih. Hosiwun menjadi hosin, menggunakan aturan khusus 3C. Kemudian 37 juga sama, nawiyun menjadi nawin. Aturnya sama. Nah, selanjutnya maf'ul. Ya, ini nomor 38 kelihatannya salah senjawabnya nih, Pak. Maryubun. Pertama, aturan umum nomor 13 bertukar harokat menjadi marubun, ada dua ilat sukun, maka ya-nya hilang menjadi marubun. Nah, di kamus kok jawabannya maribun. Yang benar yang mana, Pak? Pak TA, Pak Pratiwa? Aku kok di kamus ketemunya marubun ya? Marubun tetap ya? Iya. Oke. Ini kawan-kawan kok bilang katanya di kamus maribun. Iya. Saya tahunya maribun juga, Pak. Ada ya? Oh iya. Coba. Jadi Maryubun nukilat. Ro menjadi doma. Ya menjadi wawu. Kalau kaidahnya itu masuk marubun ya. Ya ini kalau ngomong secara kaidah. Terus ada dua, sehingga sukunya ya dan wawu. Terus aun ya-nya hilang. A6. A4 dulu. A4. A4 ya jadi wawu. A4 ya jadi wawu. Terus ada dua ilat berharokat A6 nih, jadi wawunya hilangin satu. Jadi marubun. Ini apabila secara kaidah. Tapi saya cek kok marubun ya? Apa saya salah kamus? Pak TA, saya tuh baca di pekan 38 itu dikatakan bahwa waw dari isim maf'ul fi'il muqtal ajwaf dibuang. Tapi saya nggak nemu itu di AU atau di AK, jadi saya juga bingung. Wawu langsung dibuang. Iya, jadi waw dari isim maf'ul fi'il muqtal ajwaf dibuang. Itu jadi langsung marubun. pekan 38 halaman 9. Jadi langsung marubun gitu aja. Iya, setelah itu saya melakukan melakukan apa yang dikatakan di pekan 38, lalu saya lakukan AU 13, lalu AU 3, jadi dapatnya maribun. Saya bingung, ini kan saya nggak, yang di pekan 38 halaman 9 itu saya nggak tahu ini masuk ke AU berapa atau ke AK berapa gitu. Mujarotnya apa ini mujarotnya? Maryubun. Mujarotnya apa? Roba. Ro.
Roba ya. Royaba ya. Kalau coba saya kayaknya dua-duanya benar deh. Kenapa dua-duanya benar? Mesti lihat di kamus. Apakah roba berasal karena kadang-kadang ada dua, ajwaf wawu atau ajwaf ya'i. Kemarin kasus berapa itu, pekan berapa itu ada dua-duanya benar itu. Ada ajwaf wawu atau ajwaf ya'i. Jadi mungkin dua-duanya benar karena yang ada di kamus, buktinya ada di kamus tadi maribun ya. Maribun ada di kamus, berarti itu pasti kalau ngomong kayak gitu berarti ajwaf ya'i. Kalau di ini marubun ajwaf wawi. Nah, saya mesti cek dulu, saya nggak berani jawab langsung. Dua-duanya mesti dicek ya. Pak Gun dan Mas Pak TA, ternyata marubun juga ada nih, baru ketemu. Nah, ya justru itu saya. Tapi kemarin saya juga nemu maribun sih. Iya, jadi kalau perkiraan saya kayak kemarin pekan sebelumnya kita menjumpai, ini kan ajwaf, menjumpai roba asalnya dari rowaba atau royaba. Jadi dua-duanya benar, dua pilihan, tapi nanti maknanya berbeda. Kalau yang mengartikan royaba ketemunya maribun. Kalau yang mengartikan rowaba ketemunya marubun. Gitu kira-kira. Tapi jalurnya Pak Gunadi ini sebetulnya kalau ngomong rowaba ini sudah benar. Gitu. Maribun mestinya bisa diiklal juga seperti halnya ini. Tapi yang disampaikan pekan berapa ya? 38 tadi ya, seperti yang dilaporkan 38. Menurut saya gitu. Nah, ternyata benar saya perkiraan. Ada di kamus dua-duanya berjumpai, artinya kesimpulan saya sementara adalah roba ada dua, ada ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Asal dua-duanya menurut saya oke. Baik, nomor 39 Mas Yurun. Ini berlaku aturan umum nomor 13 bertukar harokat menjadi masyurun, kemudian aturan umum 6 ianya hilang. 4 dulu. Selalu 4 dulu ya, sama seperti ya jadi wawu. AU nomor 4 plus. Baik, jadi ianya berubah menjadi wawu, kemudian salah satu wawunya hilang. Hilangkan, iya. Hingga hasil akhir menjadi masurun. Kemudian nomor 40 masih maf'ul, mauqoyun menjadi maukon. Ini berlaku aturan khusus nomor 3A. Ini contoh soal. Di contoh materi ya. Tambah alif nggak? Maukon ya? Di contohnya enggak, Pak? Enggak ya? Oh, typo berarti contohnya. Begitu, Pak. Harus pakai alif. Kalau masdar harus pakai alif. Pakai alif, Pak. Masdar pakai alif. Kecuali tak marbutoh. Alif ya. Makin. Baik, jadi 40 maukon, kemudian 41, nah ini yang masih maf'ul, manwuyun. Pertama, berlaku aturan nomor 4, wawunya hilang, kemudian angka 3A, tanwinya diserahkan ke wawu, karena wawu terus kemudian dihilangkan menjadi nun, jadi manun. Kira-kira betul nggak nih, Pak? Bisa jalur itu, bisa jalur lain. Manuyun atau AU7A manwuyun AU7A menjadi manwuyun, jadi AU7A jadi manwiyun karena ada wawu dan ya, dua huruf ilat berjajar, dan yang pertama ilat pertama sukun.
Maka punya diganti dengan ya. Manwiyun. Setelah ketemu manwiyun, kemudian AU 8B. Sebentar Pak, saya ini ya, saya tulis saja ya. Jadi pertama AU. Ini kalau harusnya AU 13 dulu mungkin Pak ya. 13 dulu yang apa? Harokatnya wau domah dipindah dulu Ditukar sama nun. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah ini jika ada yang menghendaki disukun, ini maf'ulun memang sukun, maf'ulun. Fiilnya sukun. Jadi aslinya ya. Nah aslinya memang harus disukun, jadi nggak boleh ilat. Oke. Justru harus dimunculkan sukunnya. Oh ya. Itu kira-kira. Yang boleh apabila memang bukan sukun. Gitu. Kadang-kadang malah dibuka agar sukunnya muncul, yaitu salah satunya itu maf'ulun. Fiilnya harus disukun awal mulanya. Gitu. Jadi proses pertamanya apa Pak tadi Pak? AU7A saya. AU7A. AU7A itu karena ada wawu dan ya, dan ya yang terakhir itu sama-sama huruf ilat. Yang pertama adalah sukun menjadi manwiyun, harus diganti ya wawunya. Manwiyun itu 7A. Terus AU8B. AU8B itu menjadi manwiyun, langsung ditasdidkan. Katakanlah ketemu antara ya-nya double ya. Ya-nya double itu loh. Manwiyun tasdid. Baru dihilangkan AU1. Jadi man1. Satu. Jadi hasilnya manwun. Oh ya, manwun ya. Karena tanfinya dikasihkan kepada sebelumnya gitu kira-kira. Manwun. Ini Pak. Tapi bisa pakai jalur lain juga ini mestinya. Karena sebetulnya iklal itu kan seninya di situ. Tapi yang penting hasilnya benar gitu. Dikonfirmasi ke kamus. Pak TA. Kalau yang nomor 40 maukon itu ada di kamus tapi masuknya ke isim zaman apa makan. Maukon. Masdar deh. Oke. Tapi kalau maf'ulnya maukiyun. Maf'ulnya maukiyun. Ya, ditasdid di belakangnya maukiyun. Maukiyun. Ini kira-kira maukoyun itu mazid atau mujarod? Maukoyun kan maf'ul. Ya. Mujarod atau mazid? Mazid kan lebih, ada 1, 2, 3, ada 5 huruf. Tapi ini maf'ulun. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Juga cocok. Oke. Karena ini sekedar mengingatkan pelajaran yang lalu. Karena kalau namanya ngomong mazid antara maf'ul, makan, zaman, dan isim masdar mim itu sama persis. Yaitu di domah mimnya, di fathah ain fiilnya. Kalau isim fa'il untuk mazid di domah mimnya, di kasroh ain fiilnya. Gitu kira-kira. Jadi kalau di situ mungkin, makanya saya tanya, kalau mazid pertanyaannya arahnya adalah sebetulnya antara maf'ul dengan isim makan, isim zaman untuk di mazid itu persis sama. Hasilnya tergantung kironahnya. Nah, ini makanya saya belum paham nih. Ini mazid atau mujarod gitu. Harus maukon ada nggak maukon, Bu? Maukon. Maukonnya itu ada saya dari halaman 5, mujarod mawaka. Contohnya halaman 5. Contoh halaman 5 ada itu Pak TA. Contoh ya, halaman di halaman 5 ada sih maukon. 3A maukon. Oh, di halaman 5 itu lagi contoh. Tapi
Aka ini. Tapi enggak betul, cuman di contoh halaman 5 kan memang tidak lagi bicara maf'ul sih ya. Cuman saya bingung kenapa di kamusnya maf'ulnya maukiyun. Sama juga polanya dengan yang nomor 41, itu juga di kamusnya manwiyun. Kamusnya manwiyun. Untuk yang masdarnya. 42 masdar berarti. Coba lihat halaman 5 kenapa, Bun? Kenapa itu? Itu kan mau koyun juga halaman 5. Ya halaman 5 sih memang ada mau koyun kan? Hah? Mau koyun. Mau koyun ya. Mau koyun jadi mau kon. Ada ya? Di Ada. Halaman 5 coba. AK3A, tapi di situ dibilang dari AK3C hasilnya itu. Oh iya. Oh iya. AK3C, anunya prosesnya AK3A. Yeah. AK3A ditambah AK3C. Yeah. Kemudian jadi maukon. Maukon. Kenapa AK3C? Karena menghilangkan alif setelah maukon ada alif itu. Ilat, termasuk ilat. Apabila ada ilat, dihilangkan gitu enggak? AK3C itu. Enggak. AK3C memindah tanwin aja. Memindahkan tanwin. Oh. Jadi apabila ada ilat membatalkan tanwin, maka ilatnya dihapus. Ilatnya dihilangkan, tanwinnya diserahkan kepada. Oh iya, benar kan? Dihilangkan ilatnya, tanwinnya diserahkan itu. Jadi maupun alifnya berarti dihilang ilat sebagai alif. Kalau di kamus manyuwun apa itu sih? Jadi hilang atau enggak nih, Pak? Hilang nih. Jadi yang dipermasalahkan bukan prosesnya. Bukan prosesnya. Bukan prosesnya yang dipermasalahkan, itu masalah masdar dan ininya. Iya. Masalah maf'ulnya itu. Saya setuju begini, ha. Iya. Jadi yang dipermasalahkan pertanyaannya adalah kenapa hasilnya kok maukon ngomongnya kok maf'ul? Maf'ul lah itu. Maukon itu alat atau zaman. Saya nanya, kalau itu mazid valid karena maf'ul sama dengan zaman. Tapi kalau mujarot itu tidak valid, mestinya berbeda antara maf'ul sama zamannya. Pak TA, kemarin saya lihat YouTube, wako itu maf'ulnya maukiyun. Wako yang koyatan maukon. Bahwa wakin wada maukiyun. Lataki maukon mikon. Saya sependapat apabila itu mujarot maukiyun. Pertanyaan saya tadi, ini majid apa mujarot? Kalau majid mungkin itu adalah maukon tadi. Tapi maukiyun kalau mujarot. Makanya mesti dicek dulu ini, nanti belum sempat ngeceknya itu. Ini masuk majid atau belum mujarot itu. Untuk sementara prosesnya ini dulu, benar dulu. Ya, jadi maupun dulu. Nanti kita cek, itu kita konfirmasi. Mudah-mudahan apakah ini masuk di mujarot atau majid. Kalau mujarot, seperti itu, maukiyun. Kalau majid, maukon. Karena antara benar. Mazid ini Pak TA. Melihat majid atau mujarotnya gimana sih Pak? Mazid ini kan kalau dia mujarot kan maukuyun harusnya kan, betul? Kalau ini kan mafkoyun, maukoyun. Koknya itu fathah, kopnya. Kofnya itu fathah. Ya berarti mazid ya. Kalau dia mujarot kan kofnya harusnya ya, domah ya, maukuyun, mafulun. Maf'ulun. Kalau lihat mujarotnya dulu, wakoya. 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 Terus wakiyun. Wakiyun. Terus jadi maf'ul jadi mau kiyun. Nah, ini mau ko. Nah, ini mau koyun itu. Koyun. Nah, kemungkinan ini benar. Kalau mau koyun apa? Bisa jadi ini dari awal memang zaman makan. Mazid ya? Bukan. Mujarot mau koyun. Kalau mujarot zaman makannya mau koyun.
ini soalnya ini yang disampaikan ini yang dinamakan maf'ul, kalau mujarotnya, kalau wakoya tadi, kalau isim zaman makanya menjadi maukoyun, benar ini, tapi bukan maf'ul, tapi zaman makan. Kan tadi wakiyun, maukuyun, maf'ulun, maukuyun, maf'ul ya. Terus maf'alun, maukoyun, mif'alun baru alat. Berarti ini sebetulnya maukoyun itu adalah isim makan atau zamannya yang mujarot dengan wakoya mujarotnya. Gitu. Jadi perlu dikonfirmasi. Nah, kalau ketemunya maukon berarti ini kalau dinamakan maf'ul, saya perlu konfirmasi, saya perlu teliti dulu. Maukoyun itu kalau dinamakan maf'ul berarti bukan mujarot, tapi saya mesti teliti dulu asalnya apa ini masjidnya, mau ke wazan berapa kalau masjid itu. Jadi sementara prosesnya aja dulu. Tapi memang ini membingungkan, wazannya maf'ulun kok contohnya mau koyun gitu. Ya, kalau yang bawah lebih mudah kan, manbuyun. Sebelum akhir ada wawu harusnya kan. Ya, kalau yang bawah mudah kan, maf'ulun. Jadi nomor 40 apa itu ditanya Pak Musrif aja. Tapi kalau dari sini mau koyun, kalau ini mujarot, ini confirm bahwa ini zaman atau makan. Mau koyun itu bukan maf'ul. Gitu. Ketemunya kalau zaman makan bener kan? Maukun kan? Maukon ya? Maukon. Ya. Maukon ya. Ya maukon kan tanwin isim. Gitu, Bu. Ya, baik, Pak. Buat tahu. Oke. Wow, anu. Lanjut. Oke. Kita nomor 42 ya. Sekarang masuk masdar. Maf'alun. Ini sebenarnya masdar 4243 ini kok pakai formulnya maf'alun ya. Maf'alun tuh apa, Pak? Mestinya kalau di materi 36 nggak pakai ma ya. Tapi contohnya ini waslatun. Jadi nggak pakai ma juga. Hasil akhirnya adalah solatun. Ini sesuai dengan aturan khusus 1B, apabila ada wawu pada masdar mu'anats maka dihapus wanya. AU9 itu. Silatun. AK1B. AK1B kemudian AU9. AK1B itu pertama wawunya hilang. AK1B, beliau hilangkan wawunya. Ya. Benar? Jadi kemudian sukun AK1B itu berarti harus sulatun karena menggantikan wawu jadi domah. Oke. AK1B. Jadi AU9 ada di contoh. 9 dulu. Oh ya, ke-9 ya. Jadi silatun. Enggak, AK1B langsung kok. Apabila ada wawu berada pada masdar mu'anats. Hampir jam 8. Maka dihapus wawunya. Dihapus. Dihapus wawunya, langsung hapus gitu aja. Nah, sekarang ketemu shot sukun, lam dan ta. Nah, ditempurakan dengan AU9. Karena tidak yang pertama shotnya nggak berbunyi, makanya shot diganti dengan apabila mau diharokat diganti dengan kasroh. Silatun. Oh, jadi akhirnya yang silatun ya, bukan sholatun. Ya, Silatun. AK1B benar menurut saya, plus AU9. AU9, ya. Jalur lain juga bisa kok, Ustaz. Jalur lain bisa, tapi intinya harus silatun ketemunya. Ya. AU1, AU12, AU9 itu bisa. Ya, benar. Bisa. Oke. Jalan menuju Roma. Udah setengah 8. Mohon Setengah izin. 8. Terima kasih. Ini yang 43 ini nggak tahu Pak nih. Maftowan. Itu ada di itu. Contoh bukan AK3C itu. 3C itu. 3C ya. Makton langsung ya. Ilatnya hilang, tanwinya dikasih huruf sebelumnya. Makton. Oh, makton. Oke. Ini jadi AU3 AK ya. AK3C. Sorry.
Angka nomor 3C. Ininya makton. Makton. Oke, nomor pakai alif nggak ya? Nggak pakai alif. Makton, itu sudah ada alif maksuroh. Alif maksuroh. Makton, pakai alif maksuroh setelah to. Ya, tambahin maksuroh, Pak. Tambah alifnya di belakang ton. Maksuroh ya. Iya. Oke, nomor 44. Budayun. Soalnya banyak kali ya. 51, Pak. Ini udah hampir. Bukan main. Oke, Budayun. Hudan. Menjadi hudan. Ya. Ini angka 3A, 3C. Udah dianggap ngerti aja ya biar cepet ya. Ya. Ada anunya tuh. Apa? AU1 juga boleh. Hilang gitu aja. AU1. Boleh, tapi bener tadi Bapak boleh. Jalurnya macam-macam. Kalau tanwin biasanya akad 3. Ya. Itu dalnya pakai itu terlalu kecil, saya nggak bisa lihat dalnya pakai tanwin atau enggak itu ya hasilnya. Yang mana? Hudan, pakai tanwin. Hudan pakai tanwin. Pakai tanwin yang soalnya kecil. Hudan. Pakai tanwin sama maskuro. Pakai ya. Pakai tanwin ya. Kemudian lanjut ya, nomor 45. Musirun. Ianya diganti dengan wawu karena domah. AU nomor 4 jadi musirun. Ya. Kemudian nomor 46 Mariabun. Sama itu. Sama ya, jadi AU13 dan AU2 menjadi marobun. Ya. Ini mestinya nggak terlalu ini ya. Nomor selanjutnya Mahdayun menjadi Mahdan. Ini mirip. Misolun. Di wawunya diganti ya jadi misolun. Tapi kok merah nih awetnya nih. Ya-nya hilang kali ya-nya nggak? Enggak. Enggak. Ada misolun ada di kamus. Misolun. Ada ya. Oke. Baik, terus Aplikasinya jangan merah terus, Pak. Tadi ya ini nggak tahu wordnya nih kok bilang spellingnya salah nih. Coba iya-nya dihilangkan, Pak. Iya-nya dihilangkan. Enggak Oh, dihilangkan. Wawu diganti ya karena temannya atau karena harokat sebelumnya kasroh. Itu cuma ini wawu jadi kasroh betul, Pak. Jadi harusnya benar nih. Kalau di kamus ada oke. AU3 berarti langsung. wordnya yang kurang pinter wordnya, Pak. Berikutnya 49 Miryabun, AU13 dan AU2 menjadi Mirobun. Ya. 50-51 nih sama Mihdayun menjadi Mihdan dan Minwayun menjadi Ternyata Minwan. presentasi, nggak ada yang tahu kita kalau kita presentasi. Untung ada yang wakili nih. Bocor. Bocor, Bu Rere. Selesai nih. Cukup ya, selesai kita. Bisa. Oke. Cukup, terima kasih. Bisa stop screen, coba. Saya tak share sedikit aja. Yang dijawab Pak Gun, ini saya uraikan satu-satu. Jadi ini persis Pak Gunadi jawabannya. Saya uraikan prosesnya. Misalkan banyak, kalau Pak Gun proses AU-nya saya di bawahnya saya tulisan. Kalau ada yang jadi ya, Pak. membutuhkan nanti saya share. Share, Pak. Lebih jelas, Ustadz. Ya. Sama tapi yang disampaikan oleh Pak Gun persis apa? Ya. Makasih. Pokoknya top dah Pak Tean. Mohon di-share juga Insya Allah nanti ke grup KBI. Siap. Terima kasih, jazakallah khair. Pak Gunadi, Pak Ustadz Tea, Ibu Intan. Baik, alhamdulillah sudah ya, kita sudah selesai membahas semua soal latihan. Saya beri kesempatan, mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Masih adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, belum ada, nanti aja.
Baik, kalau tidak ada, kita minta kesediaan Ustaz Sodik, mungkin sebelum ditutup ada pengumuman yang ingin disampaikan. Ustaz Sodik. Baik, terima kasih Bu Sadil. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 2,5 jam, hampir 3 jam ya. 2 jam ya. Dan bagaimana tadi saya sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu jika ingin bergabung di Taks dan Tajwid, khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi ilmunya sebagai mentor atau wali kelas, yang insya Allah yang sudah datang dari Taks dan Tajwid banyak, jadi perlu mentor atau wali kelas. Dan jangan lupa karena nanti sore itu dengan Pak Ustadz Aksi Sakul Muhammad belum kita mulai, jadi tapi untuk alukat ya berarti ya Pak Supri ya, Pak Ustadz Supri ya, nanti sore ya. Wah, bukannya besok Pak. Oh ya, Kemis ya, sore bukan Rabu. Oke. Baik, sekira itu. Dan untuk yang KPU 2 besok pagi pukul 5.30. Karena itu aja tambahan informasinya. Akan dilanjutkan dan jangan lupa bagi yang belum daftar dan juga bagi yang ingin memiliki KPI 2 masih ada. Nah ini karena bukunya masih ada, maka kasnya KPI terpakai di sini. Jadi bagi Bapak Ibu sahabat surga ingin membeli silakan, masih tersimpan di Pak Ustadz Tengku Farid. Saya kira itu saja dari KPI Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sodik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Juga tentu saja tak lupa ucapan terima kasih kepada presenter kita Ibu Intan, Pak Gunadi, juga kepada sahabat surga yang tadi sudah aktif ikut berpartisipasi berdiskusi. Terima kasih jazakumullah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah dan kemudian kita langsung tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Kalau dan jika saya bilang terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Kita in meeting for all ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam.